Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 29 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Sadar bahwa waktunya semakin singkat, dan karenanya biarlah kami mau bekerja bersama Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowo. Kepada Saudari Lala, kami persilahkan. Judul renungan kita hari ini, Jauhilah semuanya itu. Ayat inti terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Waktu kita sekarang ini singkat. Kita hanya sekali melewati dunia ini. Sementara kita berjalan, marilah kita memanfaatkan hidup itu sebaik-baiknya. Tugas terhadap mana kita dipanggil tidak menuntut kekayaan atau kedudukan sosial maupun kesanggupan yang besar. Tugas itu hanya menuntut roh penyakalan diri, pengorbanan, dan tujuan yang teguh. Sebuah lampu, betapapun kecilnya, kalau dijaga tetap menyala, akan dapat dijadikan sarana untuk menyalakan banyak lampu yang lain. Lingkaran pengaruh kita mungkin kelihatan sempit. Kemampuan kita kecil, kesempatan kita sedikit, perolehan kita terbatas, namun kita memiliki kemungkinan yang luar biasa melalui penggunaan dengan setia akan kesempatan dari rumah tangga kita. Kalau kita mau membuka hati dan rumah kita terhadap prinsip ilahi tentang kehidupan, maka kita akan menjadi saluran arus kuasa yang memberi kehidupan. Dari rumah kita akan mengalir arus penyembuhan yang membawa hidup dan keindahan serta buah-buah yang sekarang ini kering dan tandus. Dikutip dari seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 322. Banyak orang yang menyebutkan dirinya umat Allah tidak lebih daripada hanya manusia moralis. Mereka telah menolak pemberian satu-satunya yang menyanggupkan mereka untuk menghormati Kristus dengan mewakili Dia ke dunia ini. Pekerjaan Roh Kudus bagi mereka merupakan suatu pekerjaan yang aneh. Mereka bukanlah pelaku sabda itu. Prinsip-prinsip surga yang membedakan orang yang bersatu dengan Kristus dengan orang yang bersatu dengan dunia hampir-hampir tidak dapat dibedakan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus bukan lagi umat yang terpisah dan asing. Garis pembatas tidak jelas. Kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang didambakan. Setiap tindakan dihakimi oleh motif yang menggerakkannya. Hanya perkara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Allah akan berdiri pada masa penghukuman. Dikutip dari seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 242. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata bahwa waktu kita sekarang ini singkat. Kita hanya sekali melewati dunia ini. Karenanya, mari kita manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya, yaitu untuk menjadi pekerja Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan untuk menjadi pekerja Tuhan,
bukan kekayaan yang diperlukan, bukan pula kedudukan sosial, dan bukan kesanggupan yang besar. Tetapi yang dibutuhkan adalah roh penyangkalan diri. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata, jauhilah semuanya itu. Apakah yang perlu dijauhi? Mari kita baca ayat sebelumnya, yaitu 1 Timotius 6 ayat 9-10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah yang Paulus nasihatkan untuk kita jauhi. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Diapwat Luk halaman 29 paragraf 3 berbunyi, mengapa kekayaan disebut mamon yang tidak jujur? Hal itu karena melalui kekayaan manusia dibuat tunduk pada godaan untuk berlaku tidak adil, untuk menggunakannya sesuka mereka dalam memuaskan keinginan mereka dan dalam memenuhi apa yang diminta oleh imajinasi mereka. Mereka yang memiliki uang berada dalam bahaya, menempatkan barang-barang Tuhan untuk penggunaan yang salah. Dan dengan cara ini mereka dituntun untuk melupakan Allah. Memiliki kekayaan tidak salah, saudaraku dalam Tuhan. Namun kita harus sadar bahwa harta itu adalah milik Allah. Karenanya Our High Calling halaman 199 paragraf 5 menyatakan, berikan apa yang Anda bisa sekarang, dan saat Anda bekerja sama dengan Kristus, tangan Anda akan terbuka untuk memberikan lebih banyak lagi, dan Tuhan akan mengisi ulang tangan Anda agar harta kebenaran dapat dibawa ke banyak jiwa. Dia akan memberi kepada Anda agar Anda dapat memberi kepada orang lain. Inilah maknanya memiliki harta di dunia ini. Kita adalah penata layan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita gunakan harta yang Allah percayakan kepada kita untuk sarana perluasan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya ingat kembali nasihat berikut ini dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 108 paragraf 2. Dikatakan, saya melihat bahwa kalau ada orang berpegang pada hartanya dan tidak bertanya kepada Tuhan apa kewajibannya, maka Tuhan tidak akan memberitahukan kewajiban itu, dan mereka akan dibiarkan menyimpan hartanya, dan pada masa kesukaran, harta itu akan muncul di hadapan mereka bagaikan sebuah gunung yang hendak menimpa mereka, lalu mereka akan berusaha untuk menggunakannya, tetapi tidak dapat digunakan lagi. Kita semua percaya Yesus segera datang. Karenanya pada masa ini bukan lagi waktunya untuk menimbun harta. Roh Nubuat berkata, jangan sampai kita menangis sambil berkata, pekerjaan sedang tersendat-sendat, umat Allah sedang lapar akan kebenaran, sedangkan kita tidak berusaha untuk memenuhi kekurangan. Sekarang harta kita tidak ada gunanya. Aduh, sekiranya kita telah menyumbangkannya dan menyimpan harta di sorga. Inilah yang disebut menyesal kemudian tak berguna. Selagi bisa digunakan, tidak mau kita gunakan, kita simpan-simpan guna untuk menimbun harta. Begitu mau digunakan, sudah tidak bisa lagi karena Yesus sudah mau datang. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan bukan masalah kekayaan, tetapi roh penyangkalan diri. Roh mau bertanya kepada Allah dan menyerahkan kepadanya. Ingat, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dapat memberikan makan bagi 5.000 orang lebih. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 137 paragraf 1. Sebuah lampu, betapapun kecilnya, kalau dijaga tetap menyala, akan dapat dijadikan sarana untuk menyalakan banyak lampu yang lain. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, bukan karena banyaknya atau karena besarnya, tapi mau berkorban dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk Dia gunakan, maka Tuhan akan lipat gandakan demi kemuliaannya. Inilah perbedaan kita dengan orang dunia.
Mereka menimbun harta untuk kemuliaan diri. Namun umat Allah tidak. Mereka adalah pelaku firman. Apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karenanya, suratnya nomor 130 tahun 1898 paragraf 30 menasihatkan, waktu kita di sini singkat. Marilah kita hidup tidak berpegang pada diri kita sendiri, tetapi sebagaimana melihat Dia yang tidak terlihat. Kita tidak punya waktu sekarang untuk mengurus hal-hal yang menyedihkan. Kita memiliki pekerjaan yang besar dan dinyatakan penting di hadapan kita. Pekerjaan besar dan penting apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan untuk keselamatan orang lain. Oleh sebab waktunya semakin singkat, Yesus datang segera, maka kita harus semakin giat untuk bekerja mengabarkan kebenaran agar semakin banyak yang bertobat. Maka dijamin kita akan terlihat berbeda dengan dunia, sebab segala sesuatu yang kita miliki bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat untuk menjauhi semuanya itu, yaitu keinginan untuk menjadi kaya, sebab keinginan tersebut akan menuntun kami ke dalam banyak jerat dan berbagai nafsu yang hampa serta mencelakakan, bahkan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sehingga kami sadar bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu, dan untuk digunakan demi kemuliaan nama-Mu, teristimewa dalam menjangkau banyak jiwa agar mereka datang kembali bertobat dan dapat diselamatkan. Inilah bagian kami menjelang Yesus datang, karena waktunya semakin singkat, dan biarlah kami semua dengan kekuatan yang besar bersatu untuk bekerja bagi Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini beserta kami ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.